Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trirormah Putri Pratiwi dengan NIM 1910125120036 dengan nomor absen 9. Nah, di sini saya akan memaparkan latar belakang penelitian karya ilmiah yang saya bahas. Yang pertama, kenapa judul penelitian yang saya ambil itu penting? Adapun judul yang saya ambil yaitu analisis kesulitan membaca permulaan dan peningkatan keterampilan membaca permulaan melalui media flashcard. Nah, menurut saya membaca itu sangat penting karena apa? Karena keterampilan membaca keterampilan yang mendasar yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, jadi yang utama itu siswa harus bisa membaca terlebih dahulu. Karena bisa kita lihat sendiri sekarang di SD itu siswa mendapat LKS. Dan LKS itu banyak bacaan-bacaan yang menuntut siswa untuk bisa membaca. Kemudian kita bisa lihat juga di matematika. Banyak soal cerita di matematika yang juga menuntut siswa itu untuk membaca. Jadi, kalau mereka saja kesulitan atau mengalami masalah atau tidak bisa membaca, kasihan dengan mereka sendiri. Bagaimana dengan aspek-aspek yang lain? Mestinya akan sangat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hal ini berakibat pada prestasi belajarnya juga. Lanjut, penjelasan teoretik dan empirik. Yang kesulitan membaca itu adalah kondisi di mana anak mengalami hambatan dalam membaca, menulis, mengeja, dan lambat dalam memahami suatu cerita, serta mempunyai kemampuan di bawah rata-rata. Nah, secara empirik, kesulitan membaca itu dapat diartikan anak-anak yang mengalami kesulitan membaca mempunyai gejala-gejala yaitu mengalami kesulitan mengenal huruf atau kata, menyambung kata, menyusun kata, dan keliru memahami bacaan. Nah, kesulitan membaca itu sendiri sama artinya dengan disleksia. Apa itu disleksia? Mulyadi menjelaskan bahwa mengalami disleksia berarti mengalami kesulitan yang juga berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tulis atau bisa disebut dengan kesulitan mereka. Nah, kondisi faktual atau fakta-fakta mengenai kesulitan membaca. Di Indonesia masih banyak beberapa siswa yang belum bisa membaca pada kenyataannya. Seperti yang terjadi di sekolah dasar, di kelas rendah, bahkan di kelas tinggi pun terdapat siswa yang belum bisa membaca. Ketidakmampuan membaca ini akan menjadi hambatan dalam belajar mereka dan siswa tidak bisa memperoleh informasi suatu pelajaran tanpa membaca. Maka dari itu, keterampilan membaca merupakan keterampilan yang mendasar. Nah, pada umumnya ketika anak berumur 5 atau 6 tahun, kebanyakan sudah mulai belajar membaca. Memang beberapa anak belajar lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak lainnya, dan ada juga beberapa anak yang belum bisa membaca pada umur 7 tahun. Anak baru bisa dikatakan mengalami kesulitan membaca ketika mereka berusia 7 atau 8 tahun. Karena biasanya pada umur-umur tersebut, anak sudah bisa membaca secara mandiri, tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, solusi penelitian. Solusi dari permasalahan yang saya angkat, yaitu kesulitan membaca, yaitu menggunakan media. Nah, salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca adalah media flashcard. Nah, di sini ada gambaran apa sih flashcard itu. Adapun menurut Arsyad, flashcard adalah kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau tanda simbol yang dapat mengingatkan dan menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar itu. Media flashcard yang hendak saya kembangkan yaitu flashcard yang berhubungan dengan lingkungan sekitar mereka, lingkungan sekitar anak didik. Karena anak-anak SD cenderung menyukai hal-hal yang berada di lingkungan sekitar mereka. Misalnya kayak hewan, makanan, ataupun tumbuhan, dan lain-lain. Maka dari itu, media flashcard ingin saya kembangkan
dengan mengenali karakteristik lingkungan siswa itu. Selanjutnya keterkaitan judul dengan topik-topik yang berhubungan gitu. Topik-topik sekarang yang sedang berhubungan dengan media yang saya buat ini. Nah, mengingat di masa pandemi COVID-19 saat ini anak-anak tidak dapat belajar secara tatap muka, sehingga harus belajar di rumah masing-masing. Namun ada keterbatasan fasilitas pendukung, yaitu banyak anak yang tidak memiliki ponsel dikarenakan latar belakang ekonomi yang rendah, sehingga itu bisa menghambat proses pembelajaran siswa secara daring, khususnya pada kelas rendah atau permulaan. Nah, solusi yang bisa untuk mengatasi masalah pandemi ini yaitu dengan media flashcard itu sendiri, ya kan? Karena media flashcard ini tidak memerlukan online, internet. Jadi bisa digunakan secara offline, dan flashcard memiliki banyak kelebihan, diantaranya mudah dibawa kemana saja, praktis, gampang diingat, dan menyenangkan. Flashcard kenapa sangat praktis? Karena dapat dibuat secara bersama-sama, dibuat guru dengan siswa maupun orang tua dengan anaknya. Siswa biasanya lebih mudah dalam mengenali gambar daripada tulisan. Dengan demikian, penggunaan media flashcard dapat dijadikan solusi dalam mengatasi permasalahan proses pembelajaran yang telah dipaparkan, dengan harapan dapat membantu siswa meningkatkan hasil belajarnya. Nah, selanjutnya hasil penelitian relevan. Jadi, metode atau pendekatan yang ingin saya lakukan yaitu dengan metode kuantitatif. Nah, di sini ada menurut hasil data kuantitatif PISA pada tahun 2018, siswa yang belajar dalam lingkungan kelas yang disiplin memiliki skor membaca 6,43 poin lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar dalam lingkungan kelas tidak disiplin. Iya, karena lingkungan kelas yang disiplin itu sangat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena apa? Karena suasana kelas dapat terkendali. Jadi, proses belajar membaca menjadi lancar. Oke, sekian pemaparan latar belakang saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.